Semua sudah muak. Bang Razman mewakili banget. Hajar habis Roy Suryo CS yang akhirnya cuma bisa terdiam membisu. Teruskan perjuanganmu. Roy, kenapa minta SP3? Jangan cemen. Dihajar habis di depan muka nih teman-teman. Mari kita tonton videonya sampai habis ya. Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismond Tifa. Mengatakan, laporkan kami, Jokowi. Laporkan kami, Saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan, sampai kesini-kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Betul. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RC, terus Irwasum suruh menghentikan. Tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan. Makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya. Karena dulu pengacara yang lain itu banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Wah, ini kasihan. Roy Suryo CS bersama kubu-kubunya diceramahi habis sama Bang Razman. Termasuk nih, Refli Harun ikut-ikutan dilibas sekaligus. Aduh. Sangat kasihan mereka langsung terdiam, membisu mendengarkan ceramah panjang lebar dari Bang Razman yang sudah muak dengan drama, dengan semua yang terjadi kegaduhan selama ini yang dibuat oleh Roy Suryo CS. Mereka-mereka yang nantang-nantangin Bapak Jokowi malah sekarang minta kasus ini di stop. Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita tonton video berikutnya. Ilmu kami itu berpadu menjadi satu sehingga kami bisa menunjukkan ini semua. Jadi Mas Roy dan Bang Rismond itu meneliti benda matinya. Saya meneliti benda hidupnya. Ya, ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo yang terkait dengan ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA, diajarkan di FBI, diajarkan di Badan Intelijen Polisi. Jadi ini ilmu saya itu bukan ilmu goib, ilmu yang sangat biasa. Oleh karena itu maka saya pun juga berpikir bahwa Barreskrim, Mabes Polri itu pasti juga punya ilmu tersebut. Boncos. Kata Dokter Tifa tadi, ilmu yang dimiliki dia itu, yang dimiliki oleh mereka itu bukan ilmu goib. Dan katanya tadi ilmu yang dimiliki oleh mereka itu diajarkan di CIA dan di FBI. Waduh, pede sekali ini mereka. Tapi yang mereka teliti juga cuma hasil fotokopi, cuma hasil scan, hasil yang mereka download di internet.
Apakah itu layak, teman-teman, disebut sebagai peneliti yang meneliti bukan dokumen aslinya? Lalu keluar-keluar, ini palsu, ijazah Bapak Jokowi palsu. Ini gimana menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Oke, next videonya. Saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia, atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan, perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi, asli atau palsu gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Sebentar. Rizal Fadila mengatakan semua ini masih dalam proses. Lalu kalau masih proses ini pencarian segala sesuatu itu, tapi kenapa mereka mengklaim Bapak Jokowi ijazahnya itu palsu? Bahkan mereka yakin sekali. Ada apa, teman-teman? Nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan, apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut sana sebagai saksi. Begitu juga apalagi tadi kuasa hukum sudah sampaikan bahwa pasal 32, 35 juga, kalau itu mah saya pastikan lah tidak akan bisa sampai pada kesimpulan bahwa kita ini otak-atik masalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, itu kan tidak, itu malah mungkin itu harusnya terarah kepada siapa sebenarnya yang lebih kompeten untuk dijadikan pihak yang dilaporkan, karena mereka lah yang tentu saja bisa mengotak-atik informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ada Rizal Fadila lagi-lagi mencoba melempar bola panas, teman-teman. Dari nada bicaranya, gaya bicaranya, sepertinya ini mengarah ke Bapak Jokowi lagi. Ini ada kata-kata mengutak-ngatik. Waduh, aduh, parah lagi. Yang disalahkan sama mereka Bapak Jokowi, teman-teman. Padahal mereka yang menuduh-nuduh, menuding-nuding, memfitnah Bapak Jokowi. Ini gimana menurut kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita tonton video berikutnya ya. Tapi intinya adalah ketika semua itu dicabut dengan keluarnya SP3 Egy Sujana dan DHL, maka sesungguhnya artinya tercerabut semua terhadap 6 tersangka lainnya. Maka konsekuensinya proses penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada dasar hukumnya lagi karena sudah dicabut. Jadi itulah dua alasan mengapa kemudian kami meminta penghentian penyidikan. Karena ini penyimpangan dilakukan baik di Bareskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Surat kami ajukan ke Inspektur Pengawasan Umum setingkat Komjen Wahyu Widada. Bilang aja kalau sudah cemas, takut masuk penjara. Makanya ngeles. Aduh, iri kayaknya sama Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sudah kasusnya di SP3 bahkan jadi restoratif justice. Lah mereka nasibnya Roy Suryo CS, malah perkara ini semakin lancar. Mengarah nih mereka menghadap jeruji besi. Makanya mereka ngemis ini. Ada banyak yang menjadi pembelaan mereka, alibi mereka supaya kasus ini dihentikan. Lucu sekali memang, teman-teman, mereka-mereka ini. Lalu posisi saya cocokkan posisinya itu antara KPU RI yang 2014 dengan KPU DKI yang 2012, itu walaupun sama-sama merah, merahnya berbeda dan posisinya agak berbeda. Nah, yang Solo itu dengan yang KPU DKI yang tahun berapa nih? tahun 2010 mungkin ya. Berarti yang masih misteri 2005 nih. Saya buktikan ya, salinan legalisasinya itu
warnanya mirip dengan KPU yang diserahkan KPU DKI. Sekarang posisi cap stempel pula yang jadi masalah. Waduh, teman-teman. Ini makin ngawur saja. Makin melebar kemana-mana saja. Makin tak masuk akal saja gugatan-gugatan protes yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS ini. Seperti yang disampaikan oleh ibu yang satu ini. Masuk akal nggak teman-teman? Coba dah. Komen-komen di bawah. Proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah 310 dan 311. Laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Wah, cacat hukum. Kata Ugro Suseno, laporan pencemaran nama baik dan fitnah itu cacat hukum. Jadi, biar nggak cacat hukum gimana? Bapak Jokowi diam aja ketika banyak dari mereka memfitnah, menuding, mencemarkan nama baiknya, menuding ijazahnya palsu. Itu baru. Ini gimana logikanya orang-orang pendukung barisan yang ada di kubu Roy Suryo CS ini? Tak masuk akal dah mereka-mereka ini. Padahal pihak penyidik sudah memeriksa. Ada ratusan saksi, ada ratusan bukti, dan sudah ada penyelidikan hingga masuk penyidikan dan tersangka. Tinggal sekarang menunggu P21 hingga penahanan tersangka. Ini gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ini teman-teman.